Pernah nggak sih kalian melihat sebuah program yang sejak awal dipromosikan sebagai solusi besar untuk masa depan bangsa, tapi justru terus dihantam masalah dari berbagai arah? Itulah yang kini sedang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program yang awalnya digadang-gadang menjadi salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia ini, kini menghadapi ujian yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mulai dari persoalan kualitas makanan, kondisi dapur yang dipertanyakan, gelombang protes dari masyarakat, hingga kasus hukum yang menyeret sejumlah petinggi lembaga pengelolanya. Pertanyaannya, apakah ini hanya fase perbaikan yang wajar dalam sebuah program besar? Atau justru tanda bahwa MBG sedang berada di ambang rungkat? Kalau ditarik ke belakang, carut-marut program ini sebenarnya sudah terlihat sejak masa awal pelaksanaannya. Salah satu sorotan terbesar datang dari kondisi dapur penyedia makanan atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Di berbagai daerah, muncul laporan mengenai fasilitas yang dianggap belum siap sepenuhnya untuk melayani jutaan penerima manfaat. Mulai dari persoalan sanitasi, standar kebersihan, hingga sistem penyimpanan bahan makanan yang dinilai belum merata. Situasi ini kemudian memicu berbagai insiden gangguan kesehatan yang menjadi perhatian publik. Di sejumlah daerah, banyak siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan program tersebut. Kasus-kasus itu pun memicu kekhawatiran luas karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah. Alih-alih menghadirkan rasa tenang bagi para orang tua, MBG justru mulai dibayangi pertanyaan besar mengenai kesiapan sistem yang menopangnya. Belum selesai persoalan di lapangan, gelombang kritik dari masyarakat juga mulai bermunculan. Di beberapa daerah, para pelajar menyuarakan aspirasi mereka terkait prioritas pembangunan yang dianggap lebih mendesak. Ada yang meminta peningkatan fasilitas pendidikan, ada yang menyoroti kualitas sarana sekolah. Sementara kelompok lain mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran program. Di media sosial, diskusi mengenai MBG semakin panas. Banyak masyarakat mendukung tujuan programnya, tetapi tidak sedikit pula yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
Lalu datanglah pukulan yang paling berat. Publik dikejutkan dengan penetapan tersangka terhadap 3 mantan pimpinan puncak Badan Gizi Nasional terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG periode 2025 hingga 2026. Peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat menentukan, karena bagi banyak orang, kasus tersebut seolah memperkuat kecurigaan yang selama ini berkembang. Ketika berbagai persoalan muncul di lapangan, ternyata di saat yang sama, lembaga pengelolanya juga sedang menghadapi persoalan serius di tingkat internal. Di tengah badai itulah muncul nakhoda baru. Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk memimpin Badan Gizi Nasional dengan tugas yang tidak ringan, mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menyelamatkan keberlangsungan program. Sejumlah langkah langsung diumumkan. Target penerima manfaat yang sebelumnya sangat ambisius mulai dievaluasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dibanding sekadar mengejar angka penerima. Pembangunan dapur baru juga dihentikan sementara agar pemerintah dapat lebih fokus membenahi fasilitas yang sudah ada. Selain itu, sasaran program mulai diarahkan lebih spesifik ke wilayah 3T serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Secara logika, langkah ini memang bisa menekan biaya dan mempercepat layanan di daerah tertentu. Tetapi di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan spekulasi baru. Banyak netizen menilai langkah efisiensi ini sebagai sinyal bahwa program sedang menghadapi tekanan anggaran yang tidak ringan. Istilah rungkat bahkan ramai digunakan di media sosial untuk menggambarkan kondisi MBG saat ini. Tentu saja, apakah benar program ini akan rungkat atau tidak, masih terlalu dini untuk disimpulkan. Yang jelas, fakta menunjukkan bahwa MBG sedang menghadapi tantangan terbesar sejak pertama kali diluncurkan. Mulai dari persoalan operasional, pengawasan, kepercayaan publik, hingga efisiensi anggaran. Semuanya kini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kini publik hanya bisa menunggu. Apakah kepemimpinan baru mampu membalikan keadaan dan menyelamatkan program yang sejak awal dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia? Ataukah berbagai carut-marut yang terus bermunculan akan menjadi awal dari kemunduran salah satu mega proyek negara yang paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir? Waktu yang akan memberikan jawabannya.